Masya Allah. Enggak Ambil audio juga. Kalau lupa. Udah bisa. sini aja. Kameranya tuh nggak bisa relay dari situ. Apa berat nanti lah. Oh iya. Masya Allah. Qadarullah, masya Allah. Itu tadi buru-buru pulang kerja. Ambil alat di rumah kawan ya kan. Tinggal pulang. Belum juga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh nikmat kepada seluruh makhluknya. Apapun bentuk nikmat, maka yakinilah itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang kita rasakan adalah nikmat Islam, di mana dengannya Islamnya kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ridhonya,
ayat yang terakhir turun dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah ku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan rezekimu terhadapmu dan aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Dan salah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Inad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan ini adalah nikmat di antara nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Kemudian nikmat yang lainnya yang juga besar yang Allah berikan adalah nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang manusia banyak tertipu dengannya. Yang pertama as-sihah, nikmat kesehatan. Kita perhatikan orang-orang yang sakit, saudara kita, tetangga kita, teman kita, misalnya dirawat di rumah sakit. Kita pergi menjenguknya atau membesuknya di rumah sakit misalnya. Alangkah bahagianya orang yang sakit itu melihat kita, karena mereka melihat di kepala, di atas kepala orang yang sehat itu berupa mahkota, sehingga di dalam angan-angan mereka, seandainya saya sehat saya begini, seandainya saya sehat saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu angan-angan orang yang sakit. Adapun orang-orang yang sehat, kita perhatikan masjid kita, alhamdulillah, atau masjid-masjid kaum muslimin yang lainnya, jika ada kegiatan-kegiatan keagamaan, maka itu sangat sedikit yang menghadirinya, kecuali peringatan-peringatan tahunan. Seperti di malam hari ini kita berada di tanggal 10 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita di tanggal 12 Rabiul Awal kita saksikan masjid-masjid kaum muslimin yang berderet-deret, itu baru ramai. Akan tetapi untuk kegiatan rutinnya seperti sholat fardu berjamaah, kajian-kajian ilmiah, maka kita lihat masih lapangnya masjid kaum muslimin terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti sholat fardu dan kajian-kajian Islam ilmiah yang lainnya. Kemudian nikmat yang kedua yang sering orang terlupakan adalah wal faragh, waktu luang. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini, waktu luang kita Allah mudahkan kita menghadiri salah satu rumah-rumah Allah di permukaan bumi, tempat yang paling baik di permukaan bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunggu waktu Isya. Kita insyaallah nanti Isya berjamaah, kita mengulang-ulang pelajaran kita, atau mungkin ada yang belum pernah mempelajarinya sama sekali, tentang sirah nabawiyah, perjalanan kehidupan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari beliau lahir hingga beliau wafat. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alangkah bahagianya kita sebagai umatnya bisa mempelajari perjalanan kehidupan beliau, yang mana beliau telah pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi sebagai suri tauladan bagi kita umatnya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat, meskipun kita tidak di khutbah Jumat, nasihat takwa itu senantiasa saling diingatkan. Dan alhamdulillah nama masjid kita Masjid At-Taqwa. Tadi alhamdulillah kita telah membahas sedikit tentang hakikat takwa ketika khutbah Jumat tadi. Ada namanya khutbah Jumat, tentunya kita tidak menjelaskan panjang lebar.
ada satu ayat yang terlupa tadi untuk menyampaikannya, yaitu salah satu kelebihan orang yang bertakwa, keutamaan orang bertakwa, derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menyediakan bagi orang bertakwa surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bersegeralah menuju ampunan Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang kenikmatannya berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun bagaimana definisi takwa, wasiat takwa, hakikat takwa, dan kiat-kiat untuk meraih takwa, alhamdulillah di khutbah tadi mungkin bisa didengarkan kembali rekamannya, telah kita bahas di Jumat tadi. Alhamdulillah. Baik, melanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah, perjalanan Rasul yang agung, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-19. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita yang ke-19 di dalam pelajaran Sirah Nabawiyah. Sebelum kita melanjutkan di pertemuan kita yang terakhir, bahwasanya kita alhamdulillah bagaimana Nabi SAW upayanya untuk membangun masyarakat baru di Yathrib. Sebelum Madinah itu dirubah dengan Madinatul Rasul, nama daerah tersebut adalah Yathrib. Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nabi SAW juga membuat pilar-pilar agar terjadinya persatuan sesama kaum muslimin, dan ada implikasi penerapan dari nilai-nilai moral yang sosial yang sangat agung. Alhamdulillah telah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya. Alhamdulillah. Adapun di malam yang berbahagia ini kita memasuki pelajaran yang baru, yaitu perjanjian dengan kaum Yahudi. Bagi bapak-bapak yang ada bukunya, itu di halaman 267 perjanjian dengan kaum Yahudi. Jadi alhamdulillah Nabi SAW terhadap tubuh kaum muslimin itu sudah membangun bagaimana terjadinya persatuan sesama kaum muslimin. Dan ketika itu yang menjadi penduduk Madinah, dan kita mengetahui bahwasanya Madinah itu ketika awal Nabi SAW datang ada beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan kaum muslimin. Ini terdiri dari dua, yaitu kaum Muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar yang menolong kaum orang yang hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang masih menganut ajaran lamanya. Bukan, yang kedua adalah orang yang musyrikin, orang-orang yang masih berbuat syirik, yang masih menganut agama nenek moyang mereka, itu paganisme. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, mereka melihat apa yang telah turun kepada Nabi SAW dan bagaimana Nabi dan para sahabat mengamalkannya, maka tertariklah hati mereka untuk memeluk agama Islam. Dan ada yang satu golongan yang tersisipi di sini, yang masuk golongan ini adalah orang-orang munafikin. Dan alhamdulillah telah kita jelaskan, yang mana sebelumnya akan dinobatkan tokoh Yahudi yang akan memimpin negeri Yathrib, itu Abdullah bin Ubay. Sudah dibuatkan pakaiannya, mahkotanya, manik-maniknya. Namun ketika terjadi peristiwa hijrah, akhirnya Nabi SAW yang menjadi pemimpin di Yathrib. Itulah hasad, dengki, dan sesuatu yang disimpan di dalam hati, sehingga di dalam zahirnya, dalam nampak kesehariannya,
dia bersama kaum muslimin dan Nabi SAW, akan tetapi hatinya membenci agama Islam. Wal'iyazubillah. Dan ini adalah orang-orang yang seperti ini sangat berat. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Tempatnya lebih parah dari orang-orang kaum musyrikin. Mereka berada di bawah keraknya api neraka. Karena kalau orang yang musuh yang nyata, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, orang non-muslim, itu jelas. Di KTP-nya, di kartu ID card-nya, identitasnya jelas agamanya ini, agamanya ini. Ini agamanya di KTP-nya Islam, akan tetapi merusak Islam dari dalam. Masih segar berita di media sosial, orang-orang yang bergelar, orang-orang yang tokoh agama, yang mengatakan bahwasanya ini kemanusiaan, ini adalah persatuan dan segala macamnya, dan menganggap bahwasanya agama itu sama. Tidak. Seandainya agama itu sama, mengapa orang-orang tokoh yang terhormat, yang memiliki kedudukan tidak berpindah agama, tidak memeluk agama Islam? Lancangnya lisan mereka mengatakan semua agama itu sama. Tidak. Mereka telah melakukan sesuatu yang sangat berat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang musyrikin itu adalah seburuk-buruk makhluk? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kufur yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seburuk-buruk makhluk. Lalu bagaimana kita menyamakannya? Taib, untuk akhlak sosial, tidak masalah. Mereka baik pergaulannya, mereka ramah, mereka ini, akan tetapi mereka telah melakukan sesuatu dosa yang teramat besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dan Luqman menasihati kepada putranya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah." Janganlah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya berbuat syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Itu kezaliman yang gelap di hari kiamat kelak, yang apabila seseorang wafat, mati dengan dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada amalannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau berbuat syirik wahai Muhammad, meskipun khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rasul, maka hapus pangkat kerasulan dan hapus seluruh amalannya. Bagaimana kita umat yang berdosa ini akan hapus amalan tersebut. Dan di ayat dalam surah An-Nisa ayat 48 atau dan 116 sama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang-orang tersebut dikatakan orang musyrik? Karena telah mengangkat derajat kenabian menjadi ketuhanan. Isa bin Maryam, hamba Allah dan utusannya, diangkat derajatnya ke derajat ketuhanan. Itu dia kesyirikannya. Dan orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung yang kita saksikan, seperti orang-orang asing, orang-orang Cina yang ada Dewi Fortuna, patung-patung yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang patung apabila itu disenggol oleh kucing jatuh pecah. Itulah yang mereka sembah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang ahlul kitab ketika itu, "Ya Muhammad, bagaimana gambarkan bagaimana keadaan Tuhan? Bagaimana Tuhanmu?"
Jadi orang itu bertanya, karena sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu nampak. Orang-orang Nasrani, orang Kristiani, orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu, apalagi kalau kita lihat ke negeri 1000 Tuhan di India, itu semuanya nampak. Hanomannya, keranya, kobranya, sapinya, sungai Nilnya dan Gangga dan segala macam, enggak tahulah, banyak 1000 Tuhan, banyak Tuhannya di situ. Dewa-dewinya banyak. Itu nampak semuanya. Dengan gambaran tangannya berupa patung yang banyak, satu megang golok, satu megang gada, satu megang ini. Kita saksikan, Buddha patungnya besar lagi bersemedi, nampak. Akan tetapi satu-satunya sesembahan yang tidak nampak adalah hanya Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, esa. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perihal yang ghaib. Sebagaimana di awal-awal surah Al-Baqarah, di salah satu bukti orang itu beriman, yaitu beriman wa yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perihal yang ghaib. Salah satunya ghaib yang sangat besar itu selain malaikat, selain hari kiamat, selain surga neraka, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perihal yang ghaib yang mesti diimani oleh setiap kaum muslimin. Taib, itu penekanan. Dan yang ketiga adalah ahlul kitab. Dan inilah yang kita bahas di malam yang berbahagia ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Karena beliaulah orang kaum Yahudi lah yang ketika itu yang hidup di Madinah. Karena mereka mendapati berita dari rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, bahwasanya nanti di akhir zaman Nabi yang terakhir itu turun, yaitu di daerah yang banyak kurmanya. Yang banyak kurmanya adalah Madinah, Yathrib, dan mereka telah dahuluan hidup di Yathrib, di Madinah. Dan sebelumnya telah kita bahas juga, sebagian mereka sudah ada yang menikah dengan orang-orang Arab, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, sehingga telah berbaurlah mereka dan mereka juga bisa berbahasa Arab. Karena sudah setiap hari berinteraksi dengan orang-orang Yathrib. Tapi ketika mereka mengetahui bahwasanya Nabi tersebut dari Arab, maksudnya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, maka kedengkian yang ada di dalam diri mereka sebagaimana kedengkian iblis, sebagaimana kedengkian saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf alaihissalam. Bagaimana hasad itu ada, sehingga mereka tidak, ternyata itu dari mereka, bukan dari Bani Israel. Kita mengetahui para nabi dan rasul itu seluruhnya dari Bani Israel, dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Ishak lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya dari Bani Israel. Adapun Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW dari putra Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Nabi Ismail. Tidak ada Nabi dan Rasul, cuman lahir di Arab, orang Quraisy, dari Bani Manaf, Abdul Muttalib, Abdullah, baru lahirnya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak diterima oleh orang ahlul kitab, bukan dari Bani Israel. Kenapa tidak dari Bani Israel? Taib. Ada beberapa poin yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebijakan-kebijakan, perjanjian-perjanjian agar terjadinya kedamaian di dalam kehidupan masyarakat di Madinah ketika itu. Ada beberapa poin persetujuannya, kesepakatan, 12 poin. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bani Auf, jadi ada suku Bani Auf, adalah merupakan kesatuan kaum mukminin. Ada Bani Nadir, ada Bani ini, kita telah mempelajari beberapa suku-suku orang Yahudi.
Jadi orang-orang Yahudi boleh menjalankan ibadah agama mereka dan kaum muslimin juga menjalankan agama mereka. Lihat toleransi. Toleransi. Jadi ini berlaku dari sekutu mereka. Jadi tidak ada kaum muslimin ketika itu berkuasa lalu ditindas orang ini, tidak. Tetapi diizinkan juga. Bahkan sebab-sebab asbabun nuzul turunnya surah Al-Kafirun, Qul ya Al-Kafirun, itu ketika datang orang kafir Quraisy yang ingin ada suatu kesepakatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin agar setahun beribadah kepada Tuhan mereka dan setahun kepada yang disembah oleh kaum muslimin. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhiril ayat. Nah, jadi yang toleransi di situ adalah silakan beribadah menurut agama masing-masing, kepercayaan masing-masing, dan tidak boleh disisipkan. Misalnya ada ibadah di masjid kaum muslimin, tidak boleh. Atau orang kaum muslimin melakukan salawatan di gereja-gereja, tidak boleh. Tidak boleh. Salawatannya sudah itu tidak ada syariatnya, ditambah lagi di tempat ibadahnya orang non muslim, tidak boleh. Kemudian poin yang kedua yang dihasilkan dari perjanjian terhadap orang-orang Yahudi ketika itu, sesungguhnya orang-orang Yahudi mengurusi nafkah mereka sendiri. Demikian pula kaum muslimin juga mengurusi nafkah mereka sendiri. Jadi tidak ada kongsi-kongsi mereka seperti Nabi SAW mempersaudarakan sesama kaum muslimin antara muhajirin dan ansar. Dan kita ambil contohnya di pertemuan kita sebelumnya, itu Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansar, lalu diberikan kepadanya separuh dari hartanya, tetapi Abdurrahman bin Auf menolaknya. Tunjukkanlah kepadaku di mana pasar. Dan ketika ditunjukkan pasar, maka mulailah Abdurrahman bin Auf berdagang dan alhamdulillah menjadi salah seorang sahabat yang memiliki harta yang banyak, seorang hartawan yang kaya. Di samping ada Utsman bin Affan dan yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perjanjiannya terhadap orang Yahudi, yaitu sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk melawan orang yang memerangi pendatangan lembaran perjanjian. Jadi kalau ada, jadi mereka telah sepakat di negeri tersebut, di negara tersebut, jika ada serangan dari luar ingin menyerang Madinah, Yathrib, maka mereka bersekutu untuk melawan orang yang menyerang tersebut. Ini poin-poin bagaimana adanya kekuatan. Ini perlunya keamanan, perlunya kalau kita angkatan bersenjata untuk terciptanya keamanan di negeri itu. Seperti ini sudah mulai ditata oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk menasihati dan berbuat baik, bukan melakukan perbuatan dosa. Jadi memang sudah ada istilahnya, ada sesuatu. Kalau agama sama dari sosialnya itu iya memang tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, mabuk-mabukan, narkoba, itu memang sama. Yang membedakannya adalah masalah tauhid ini. Ini yang membedakan. Ini yang membedakannya. Karena selain Islam itu mereka pertama sesembahannya batil, yang kedua mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang sangat hina di permukaan bumi, kerusakan, fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar adalah melakukan mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Di dalam sebuah hadis kita mengetahui bahwasanya ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa itu dosa yang paling besar, aizambun a'zam, dosa yang paling besar itu apa?"
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa yang paling besar itu adalah asyirku billah. Itu berbuat syirik kepada Allah. Dan ada di riwayat yang lain, antaja'alallahu niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah, sementara Allah yang telah menciptakan engkau. Jadi ini meskipun kita belajar sirah nabawiyah, namun poin-poin penting dari tauhid akan kita singgung sedikit-sedikit insyaallah. Kemudian yang kelima, sesungguhnya seseorang tidak dianggap berdosa lantaran perbuatan sekutunya. Jadi tidak ada sekutu-sekutunya, ini bersekutu dengan ini, bani ini bersekutu dengan ini, itu dianggap tidak melakukan pelanggaran jika itu terjadi sesama sekutunya. Seperti tadi Bani Auf itu bersekutu dengan kaum muslimin, maka itu tidak terjadi, tidak dianggap pelanggaran. Yang keenam, sesungguhnya mereka menolong orang yang dizolimi. Jadi kalau ada penduduk Madinah yang dizolimi, maka itu mereka akan menolongnya. Akan ditegakkan keadilan. Jadi sudah mulai ditata kehidupan baru di Madinah ketika itu. Jadi sudah mulai ditata selain di tubuh kaum muslimin sendiri, juga kepada penduduk yang lain, seperti yang terdekat ketika itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketujuh, poin perjanjian tersebut dengan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi bersepakat dengan kaum mukminin selama mereka diperangi. Sebagaimana kita sebutkan tadi, jika ada yang menyerang Madinah, maka mereka akan bersekutu kompak untuk melakukan perlawanan terhadap yang menyerang tersebut. Poin yang kedelapan, sesungguhnya daerah sekitar kota Yathrib menjadi tanah haram karena adanya lembaran perjanjian ini. Jadi selain Mekah, Madinah pun menjadi haram. Sebagaimana Mekah didoakan oleh Nabi SAW menjadi haram, maksudnya suci, tanah suci. Begitu juga dengan Madinah. Nabi SAW juga mendoakan agar Allah menjadikan Madinah kota suci. Salah satunya dengan perjanjian dengan orang Yahudi. Tidak bolehnya terjadinya pertumpahan darah, tidak bolehnya mematahkan ranting pohon, tidak boleh ditangkap hewan buruannya dan segala macam. Sebagaimana bagi haji dan umrah, kita yang alhamdulillah pernah haji dan umrah itu diingatkan bahwa ini adalah tanah haram. Kita diingatkan oleh pembimbing kita, ini tanah haram, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Jadi itu makanya kalau istilahnya haramain, dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Taib. Kemudian yang kesembilan, sesungguhnya kejadian dan pertengkaran yang timbul antara sesama penandatanganan lembaran perjanjian ini yang dikhawatirkan berdampak negatif, maka urusannya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada di perjalanan ketika perjanjian ini dibuat ada sesuatu penyimpangan, ada sesuatu yang seandainya tidak semestinya terjadi, maka urusan itu dikembalikan kepada Allah, maksudnya merujuk kepada kitabullah, kemudian dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu masih berada di tengah-tengah mereka. Kalau di zaman sekarang, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih, kembalikan kepada kitabullah dan rasulnya, maksudnya kepada sunnah-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika perjanjian ini Nabi SAW masih berada di antara mereka, maka dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga selain Nabi pemimpin kaum muslimin, pemimpin negara, juga menjadi seorang hakim, qadi, untuk menetapkan hukum-hukum. Jadi banyak tugas Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, perjanjian dengan orang-orang kaum Yahudi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak boleh diberi perlindungan, demikian juga orang-orang yang menolong mereka. Jadi ini orang-orang Quraisy tidak boleh diberi perlindungan, demikian juga orang-orang yang menolong mereka. Kita lanjut atau azan dulu atau bagaimana? Azan dulu. Kita azan dulu. Insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan insyaallah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di antara isi perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi di Yathrib yang selanjutnya di poin yang ke-11, sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian saling membantu untuk melawan pihak yang menyerang Madinah, Yathrib. Masing-masing bertanggung jawab terhadap serangan ke arah mereka. Jadi ini poin yang ke-11 dengan poin yang ke-7 dan beberapa poin yang sebelumnya itu mirip. Cuman ada sedikit intinya sama, itu sama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan, menjaga serangan dari musuh luar. Intinya sama dengan redaksi yang berbeda. Kemudian yang ke-12, sesungguhnya orang yang zalim atau berdosa tidak terhalang oleh perjanjian ini. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim, orang-orang yang misalnya terjadinya pembunuhan misalnya atau mencuri, maka tetap perjanjian ini tidak berlaku, tetap diadili, tetap dihukumi segala macamnya. Kecuali bagi orang-orang yang bersekutu, ada yang bersekutu seperti Bani Auf bersekutu dengan kaum muslimin, nah itu dibolehkan. Adapun terhadap orang-orang di penduduk Yathrib, apabila terjadi maka tetap ditegakkan hukum yang mana kita ketahui sekaligus hakimnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dengan adanya 12 poin perjanjian orang-orang Yahudi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka dengan itu terciptalah suatu lingkungan, suasana di kota Madinah yang kondusif, yang tidak ada gesekan-gesekan. Itu dari dalamnya. Adapun dari luarnya seperti tekanan dari kafir Quraisy dari Mekah itu tetap ada. Jadi dengan adanya
ini maka jadilah Yasrib, Madinah itu menjadi sebuah negara ibu kota yang ketika itu berjalanlah pemerintahannya. Yang boleh kita katakan bahwasanya pemimpinnya ketika itu yaitu Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah negara baru, negara yang tidak awal berdirinya itu tidak diketahui atau tidak dianggap oleh negara-negara yang lain atau kerajaan-kerajaan yang lain. Karena ketika itu di zaman itu dua imperium yang besar Romawi yang dipimpin oleh Heraklius dan Persia yang dipimpin oleh Kisra. Itu yang menjadi negara adidaya ketika itu. Jadi negara kaum muslimin yang baru dibentuk itu tidak menjadi perhitungan, belum ada apa-apa. Tetapi usaha yang baru dibangun oleh Nabi SAW baik terhadap sesama kaum muslimin di tubuh kaum muslimin dan orang-orang yang tinggal di sekitar itu seperti terhadap orang Yahudi, kaum Yahudi itu telah dilakukan upaya agar terjadi suasana yang tidak hiruk pikuk lagi. Jadi kondisi aman itu nikmat yang sangat luar biasa. Maka bersyukurlah kita di Indonesia aman. Tidak ada terjadi serangan-serangan. Kita melihat di belahan bumi di Syam, saudara kita di Palestina, di Gaza, jangankan untuk tenang beribadah, untuk kondisi mereka saja itu sudah memprihatinkan. Sampai sekarang masih terjadinya ketakutan. Mereka tidak takut, maksudnya tidak takut untuk meninggalkan negara mereka, tidak, akan tetapi takut dengan serangan tersebut ya untuk menyelamatkan diri, takut tabiatnya. Kita tidak ada serangan yang ada di negeri kita adalah serangan dari diri kita sendiri. Bisikan-bisikan iblis, waswas syaitan yang ada di dalam jiwa kita yang membuat kita berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Adapun untuk luar ekstern tidak ada. Kita alhamdulillah tidak ada khawatir dari rumah ke masjid kita ini untuk melangkahkan kaki. Alhamdulillah, ini nikmat keamanan yang perlu kita syukuri. Baik. Kita kalau lanjut panjang nih pembahasannya. Bagaimana? Atau kita cukupkan saja? Kita cukupkan saja lah, Nak. Bahasanya banyak terjadi provokasi, serangan dari beberapa batalion yang akhirnya terjadi peristiwa perang Badar. Ditunda aja lah, Nak. Tadi mudah-mudahan dengan perjanjian dengan orang-orang kaum Yahudi, maka mudah-mudahan itu bisa menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kaum muslimin yang terciptanya kehidupan yang kondusif, yang kehidupan yang tidak terjadi hiruk pikuk, kehidupan yang yang diharapkan. Dan hendaknya kita menjaga negara kita ini menjadi rakyat atau warga negara yang baik. Jangan sampai kita dengan keadaan politik kita perkeruh keadaan politik. Ya kita tidak, istilahnya bagi yang tidak mau pemilu silahkan. Misalnya saya golput saja tidak masalah. Ada yang menggunakan hak suaranya terserah. Karena ini bukan masalah yang sesuatu yang harus diperuncing. Sebagaimana pemilu yang kemarin, ada yang ikut, ada yang tidak. Ada yang tidak, katanya politik ini adalah politik praktis dan segala macamnya. Ada yang ikut, kalau tidak ikut begini. Jangan sampai ke situ pembahasan kita. Jadi harus dilapangkan dada kita, karena kalau diambil dari satu sisi, tidak ada orang yang baik misalnya yang mengemban negeri ini, maka lahirlah dari tubuh pemerintahan itu orang-orang yang liberalisme, yang lain-lain segala macamnya. Dan seandainya ada yang dari orang yang belajar agama ingin memajukan diri, itu silahkan. Cuman yang bagi kita yang telah mengetahui bahwasanya perbaikan yang dilakukan sebagaimana tasfiyah dan tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu menyucikan umat tasfiyah dengan melakukan dakwah dan tarbiyah.
Dan kalau kita melihat sejarah bagaimana dua tokoh ulama besar di negeri kita ini, sebelum kita akhiri kita teringat sejarah yang surat menyurat balas pantun puisi antara Buya Hamka dan Buya Nasir. Kita mengetahui, kita lihat sejarah kabinet Nasir yang ketika itu ada parlemennya, yang ada partainya Masyumi ketika itu. Mungkin bapak-bapak kita yang orang tua kita mengetahui di zaman Bagola itu bagaimana keadaan politik. Dan perebutan akhirnya diserempet dengan PNI. Nah, bapak-bapak kita mengetahui sejarah itu. Sejarah itu berulang. Dan akhirnya Buya Hamka saling balas pantun dengan Buya Nasir. Akhirnya Buya Nasir keluar dari dunia politik dan membuat Dewan Dakwah. Jadi kita memilih jalur dakwah karena jalur ini adalah jalur yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Apapun yang kita bisa, seperti alhamdulillah masjid ini yang sehari semalam minimal di sholat fardu, juga ada majelis taklimnya, ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi terhadap orang yang memilih jalan lain, kita silahkan saja mau memilih jalan itu, karena ada salah seorang yang mencalonkan. Ada sebagian ikhwan yang bagaimana ini, jadi ribut jadinya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui bagaimana 2 bulan ke depan ini hangatnya tentang kampanye dan segala macamnya. Dan kita ingatkan kembali, pemberian dari orang-orang calon-calon jadi pemimpin kota atau kegubernuran itu jangan diterima dari tim suksesnya. Kita bukan orang yang menerima tersebut, sembako, amplop atau yang lainnya. Jangan sampai kita seperti itu. Dan kita pernah membahas usul sittah, 6 pondasi dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya yaitu bagaimana taat mendengar kepada pemimpin, yang di situ dinukilkan perbuatan ulama terdahulu bahwasanya seandainya saya memiliki satu doa yang mustajab, maka saya akan mendoakan agar Allah menganugerahkan pemimpin yang adil. Jadi kita tetap berusaha, meskipun kita tidak terjun di politik praktis, tetapi kita doakan agar Allah memberikan terhadap negeri kita, daerah kita, kota kita pemimpin yang adil. Yang tentunya dengan pemimpin yang adil akan mudah urusan kita. Maksudnya tentang ibadah kita, syariat kita, seperti kemarin kita mengetahui ributnya tidak bisa menggunakan Masjid Agung Anwar atau segala macamnya. Jadi mudah-mudahan dengan itu Allah permudah urusan-urusan kita sehingga dakwah ini berkembang. Bukan di kelompok masjid-masjid kecil, tetapi kita berharap dakwah ini berkembang, cahaya Islam yang hak diterima oleh masyarakat Pekanbaru khususnya dan seluruhnya merata di negara kita ini. Itu yang kita inginkan, walaupun hanya tertatih-tatih, tapi itulah yang kita inginkan. Kalau dakwah sunnah itu tegak, itu akan membawa keberkahan. Taib, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya, dan pelajaran-pelajaran yang tadi kita pelajari, bagaimana kebijakan-kebijakan, perjanjian-perjanjian yang itu bermanfaat sekali bagi terciptanya rasa aman. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian. Maka kita akhiri pelajaran kita di pertemuan ke-19 ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.